Kumpulkan loyang. Wah, nempel nih ton. Arak teluk gue nah. Halo kawan-kawan semua kicau mania. Jadi kali ini kami bakalan memberikan sedikit tips dan trik sedikit tentang cara perawatan yang baik dan benar untuk kicau kecil kuning ya khususnya. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman punya pelici ya atau sejenisnya itu sedikit tidak cara perawatannya itu sama. Yang dimana di situ cara perawatan agar kawan-kawan bisa mempersiapkan kecil kuning kalian itu untuk lomba tentunya ya. Nah, jadi di sini saya sudah menyediakan beberapa kecil kuning andalan saya teman-teman. Yang dimana di sini tuh ada 3 yang biasa saya bawa lomba. Dan di sini sedikit beberapa cara perawatan yang saya lakukan untuk kecil kuning saya. Oke, jadi teman-teman atau kawan-kawan semua bisa langsung saja simak. Jadi biasanya di sini setiap pagi ya, setiap jam 8 sampai dengan jam 10 ya, biasanya di sini tuh saya melakukan mandi untuk setiap burung kecil saya. Karena ini akan membuat burung itu tetap segar dan dalam kondisi fit. Yang dimana di sini tuh semua burung kita mandikan dan tentunya kandang-kandangnya sudah kita bersihkan terlebih dahulu. Dan di sini itu juga jangan lupa kawan-kawan itu mengeluarkan makanannya ya, berupa butiran maupun sejenisnya yang akan bisa menyebabkan menguap air. Karena nanti setiap makanan itu bisa saja kawan-kawan ganti untuk mempersiapkan lomba ataupun sejenisnya. Jadi di sini saya melakukan penyemprotan pada setiap burung sesuai atau dengan takaran yang kawan-kawan kicau mania butuhkan ya. Bisa saja sampai dengan burungnya basah, tapi biasanya kalau burung kecil kuning yang udah lama dipelihara biasanya itu sulit basah. Dan untuk lebih bagusnya kawan-kawan bisa melakukan atau menambahkan sampo ya, setetes 2 tetes pada penyemprotan kalian agar memudahkan kawan-kawan untuk membasahi bulu-bulu halus dari kecil kuning Lombok. Nah, setelah selesai penyemprotan pada kecil kuning ya, di sini sorry saya nggak pakai baju. Nah, jadi di sini itu langsung kita lakukan penjemuran, teman-teman ya. Dan di sini untuk durasi penjemurannya itu mulai dari 15 sampai dengan 30 menit, tergantung dari terik matahari. Biasanya kalau teriknya lumayan bisa sampai 20 menitan. Nah, jadi kalau matahari pagi biasanya sampai 30 menit bahkan lebih kawan-kawan. Di sini kita belum memasukkan butiran ya atau pakan ke dalam sini ya, karena di sini itu kita khusus untuk penjemuran. Nah, jadi selanjutnya di sini selama penjemuran saya melakukan mempersiapkan pakan ya, baik itu berupa ulet Hongkong. Nah, jadi di sini tuh saya menggunakan ulet Hongkong kawan-kawan. Nah, jadi di sini beberapa pakan yang selalu saya sediakan ya, selain dari kroto maupun madu. Kalau nggak ada madu ataupun kroto ya setidaknya itu ada ulet Hongkongnya. Nah, jadi di situ saya selalu mengganti pakan ya setiap hari. Ini berfungsi untuk butiran pakannya itu tetap segar ya, baik itu dari makanan pisang gitu ya, walaupun masih itu selalu diganti ya agar makanannya itu tetap segar dan untuk kecil kuning itu tetap fresh setiap harinya. Nah, jadi di sini biasanya pakan-pakan sisa saya kasih ke ulet Hongkong maupun burung kicauan ya lain yang saya pelihara berupa kutilang maupun yang lainnya. Kawan-kawan bisa lakukan ini setiap hari, setiap penggantian pakan.
Ini berfungsi agar pakannya itu tetap fresh walaupun walaupun kelihatannya itu memang masih fresh, biasanya itu udah jelek kawan-kawan. Karena ini adalah setelan untuk kecil kuning lomba ya, biasanya kawan-kawan itu kan membiarkan pakan sampai habis ya untuk butirannya. Itu untuk kecil-kecil rumahan istilahnya. Nah, kalau lomba beda lagi ceritanya kawan-kawan. Paling bagus selain ulet Hongkong itu kalian bisa menggunakan ulet mangga. Nah, itu lebih bagus lagi, dikasih satu ya atau satu biji. Pada tahap ini kita biarkan kecil kuning atau peleci kita itu mandi sendiri di bawah terik matahari ya. Kita biarkan di sini itu minimal 20-30 menit agar mataharinya itu benar-benar terasa untuk kecil kuning atau peleci kita. Setelah dirasa cukup untuk waktu penjemurannya, di sini kita langsung saja jajarkan kembali untuk pemberian pakan berupa butiran maupun ulat ataupun pisang, teman-teman. Dan di sini untuk pisang yang bagus biasanya saya pasti pisang keprok ya, atau bahasa Lomboknya itu pisang sabe seperti itu. Dan di sini itu teman-teman juga bisa memberikan pakan berupa apel terus sejenisnya teman-teman, karena itu baik untuk kecil kuning. Karena pada dasarnya makanan di alamnya itu berupa pisang ataupun yang lainnya buah-buahan. Nah, jadi di sini ada beberapa pisang yang saya sediakan, yang dimana di sini itu satu pisang ini saya bagi menjadi 4 potong ya, karena setiap hari itu saya selalu melakukan penggantian pisang untuk setiap peleci saya. Nah, jadi ini proses penggantian pakan yang dimana di sini itu berupa butiran maupun pisang kawan-kawan. Jadi fungsinya di sini itu selain memberikan efek jinak kepada peleci, di sini juga membuat peleci itu semakin segar setiap harinya. Nah, jadi di sini juga tips buat teman-teman kecil kuning semua. Biasanya kalau kecil kuning itu yang jarang dipegang ataupun jarang dibawa ke luar ya, digantang ataupun sejenisnya, itu biasanya itu kecil kuning itu akan cepat ngurak ya, atau mabung istilahnya. Jadi kalau teman-teman itu biasa bawa lomba dan sejenisnya itu biasanya itu kecilnya sulit ngurak atau bagus, karena pemberian pakan juga berpengaruh ya, berupa kerutu dan sebagainya. Jangan terlalu banyak, itu juga bisa membuat kecil kuning menjadi galak ataupun cepat mabung. Setelah pemberian pakan, kawan-kawan bisa membiarkan sejenak sekitar 4-5 menit. Baru teman-teman itu bisa gantang ke tempat gantungan kawan-kawan ya. Nah, jadi kawan-kawan bisa biarkan kecil kalian itu menghabiskan kerutu ataupun ulat di gantangan yang teman-teman itu sudah sediakan ya, selalu berdekatan agar tidak bunyi seperti lomba. Karena di sini bukan waktunya dia untuk berbunyi. Kita biarkan sampai kecil kuningnya menghabiskan makanannya. Jika kawan-kawan sudah melakukan step ini, barulah kawan-kawan itu bisa memisahkan peleci atau kecil kuning kalian.
dan kawan-kawan bisa melihat gimana segar kecil kuning baik itu dari ciakan setelah dipisah dan juga suara seperti lomba kawan-kawan. Dan lakukan trik ini sekitar 1 minggu dan kawan-kawan sudah siap lomba tergantung dari jenis karakter kecil kuning kalian. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan yang masih kurang jelas, kawan-kawan bisa langsung saja komentar. Insya Allah saya bakalan bantu jawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.